Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman yang kami banggakan. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal ekonomi kami. Namun sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikema Winata Dewi, absen 34, kelas 1010. Perkenalkan, nama saya Nilu Hariwedani, nomor absen 36 dari kelas 1010. Perkenalkan, nama saya Niloh Kadakina Purnamiase, nomor absen 37 dari kelas 1010. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Divsari Ayani Putri, nomor absen 40. Perkenalkan, nama saya Nilo Puturati Pratnyaswari, absen 41. Jadi sekian dari perkenalan kami lanjut dengan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu latar belakang. Menurut Pew Research, definisi dari generasi Z adalah seseorang yang lahir setelah tahun 1997 yang tumbuh dengan teknologi, internet, dan media sosial. Tak heran jika siswa-siswi pelajar sekolah menengah ke atas atau SMA yang tergolong generasi Z memiliki sifat yang serba instan. Dalam penelitian paper Jeffrey yang bertajuk Taking Stock with Film Study menyebutkan bahwa milenial lebih banyak menghasilkan uang jajan untuk belanja kuliner ketimbang pakaian, dan tren ini sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Di sini saya juga akan menjelaskan apa alasan kami memilih makanan minuman yang akan kami presentasikan. Sebelum kami memutuskan, kami sudah terlebih dahulu melakukan survei melalui kuesioner, di mana di dalam kuesioner tersebut kami memasukkan dua jenis makanan, yaitu kebab dan mie roll. Kebab dan mie roll adalah makanan utama yang kami jadikan sebagai survei, mengingat kebiasaan anak-anak di SMA Negeri 4 Denpasar yang begitu menyukai mie maupun komplit dengan isian daging. Lalu kami juga memasukkan dua jenis minuman, yaitu mojito tanpa alkohol dan juga cookies and cream. Kami memilih 4 menu tersebut karena kami menilai bahwa keempat menu tersebut memiliki cara pembuatan yang mudah dan juga bahan bakunya dapat ditemukan, dan makanan-makanan ini sedang tren di kalangan para remaja. Setelah melakukan survei selama kurang lebih 2 hari, kalian mendapatkan hasil untuk makanan kebab sebesar 68,5% dan mie roll sebesar 31,4%. Dan untuk minuman, kami memperoleh hasil untuk mojito 52,2% dan cookies and cream sebesar 47,8%. Dengan berakhirnya hasil survei yang kami lakukan dan hasil yang kami dapatkan, yaitu kebab menjadi makanan utama kami dan mojito menjadi minuman utama kami. Terpilihnya kebab dan mojito sebagai menu utama kami membuat kami berinisiatif untuk melakukan inovasi-inovasi pada menu kami. Seperti kebab, kami mengubahnya menjadi kebab, ayam, dan juga kentang. Kebab ayam dan kentang merupakan makanan cepat saji yang terdiri dari ayam yang dipanggang, yang dipadukan dengan kentang goreng, sayuran segar, saus, lalu dibalut dengan kulit tortilla. Lalu ada Yakult Mojito. Yakult merupakan salah satu minuman yang menyegarkan yang disenangi oleh banyak masyarakat. Kreasi ini memadu padakan Yakult dengan mojito yang segar. Mojito merupakan minuman koktail tradisional Kuba. Mojito memiliki rasa asam segar karena menggunakan air jeruk nipis dan juga mint. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi bagian rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan juga definisi kata kunci. Jadi yang pertama mengenai rumusan masalah dalam proposal usaha yang telah kami buat. 1. Usaha makanan dan minuman apakah yang diminati para pelajar SMA Negeri 4 Denpasar? Yang kedua, selain minat, apakah usaha makanan dan minuman yang terjangkau bagi semua pelajar SMA Negeri 4 Denpasar? Dan yang ketiga, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar? Jadi tujuan dari penulisannya yaitu 1. Mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman yang dapat dijangkau semua siswa, baik dari segi rasa, harga, dan juga kepraktisan. Dan yang ketiga, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan yang sesuai dengan karakter profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Jadi manfaat penulisannya ini dapat dirasakan oleh pemerintah, siswa, dan juga masyarakat. Manfaat bagi pemerintah yaitu hasil penulisan ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan, khususnya sekolah penggerak. Adanya program seperti ini di mana para pelajar secara tidak langsung melakukan sebuah penelitian dan memulai suatu usaha. Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan untuk melatih kreativitas seorang siswa. Manfaatnya bagi siswa adalah siswa dapat mengetahui bagaimana cara meneliti dan mendapatkan hasil yang tepat dan akurat. Siswa dapat bekerja sama hingga menghasilkan suatu produk yang layak dijual dan mengetahui bagaimana cara mempromosikan suatu produk sehingga menghasilkan keuntungan. Dan manfaat bagi masyarakat yaitu hasil produk ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai ide bisnis UMKM terlebih di kondisi pandemi seperti ini, di mana banyak masyarakat yang memilih untuk berbisnis makanan ringan yang tidak membutuhkan modal besar namun meraih untung yang cukup banyak. Baik, jadi pembahasan materi terakhir saya adalah mengenai kata kunci. Kata kunci pertama yaitu usaha. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua adalah kebab ayam dan kentang. Kebab ayam dan kentang adalah makanan cepat saji yang terdiri dari daging ayam yang dipanggang, lalu dipadukan dengan kentang goreng, sayuran segar, saus yang lalu dibalut dengan kulit tortilla. Yang ketiga adalah Yakult Mojito. Yakult merupakan salah satu minuman yang menyehatkan bagi beberapa orang untuk melancarkan pencernaan, terutama pada usus. Kreasi ini memadukan Yakult dengan Mojito yang segar. Sini saya akan menjelaskan rangkuman kajian pustaka dalam proposal usaha kelompok kami. Di era yang sudah berkembang ini, kewirausahaan juga semakin berkembang, terutama di bidang kuliner serta berbagai inovasi, baik itu kuliner dari dalam negeri maupun kuliner dari luar negeri. Ini tentunya dapat meningkatkan berbagai minat berwirausaha seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar yang akan menjalankan praktek berwirausaha secara berkelompok. Demikian pula kelompok kami yang memilih inovasi minuman mojito non-alkohol dan juga kebab. Mojito merupakan minuman koktail tradisional Kuba yang umumnya disajikan dengan campuran alkohol. Tetapi semenjak dikreasikan menjadi koktail non-alkohol, mojito mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia secara garis besarnya, terutama anak-anak muda. Menurut inovasi yang pernah dikaji oleh Syafa tahun 2020, terdapat 5 kreasi resep mojito segar yang bisa dicoba. Hasil daripada inovasi tersebut yakni 1. Lime Mojito. Lime Mojito merupakan salah satu inovasi mojito non-alkohol atau sering disebut dengan Virgin Mojito atau Mojito Mocktail. Yang kedua ada Ginger Mojito. Ginger Mojito adalah mojito dengan campuran jahe yang menimbulkan sensasi hangat di tenggorokan meski diminum selagi dingin. 3. Yakult Mojito. Yakult merupakan salah satu produk minuman yang menyehatkan bagi beberapa orang untuk melancarkan pencernaan terutama pada usus. Kreasi ini tentunya memadukan Yakult dengan mojito yang segar. 4. Mojito Brown Sugar. Inovasi mojito ini memadukan campuran gula aren dengan resep kreatif yang tetap nikmat bila dicampur dengan mojito. Yang kelima, mojito dan tambahan buah. Inovasi mojito ini merupakan percampuran antara lime mojito dengan aneka buah-buahan segar. Adapun inovasi yang ditulis oleh Andini pada tahun 2021, terdapat 5 sajian mojito dingin yang penuh dengan kesegaran, bebas alkohol. Hasil dari kajian tersebut yakni, yang pertama ada pomegranate mojito, yakni mojito dengan tambahan buah delima dan sirup delima. Yang kedua ada passion fruit mojito, inovasi ini mencampurkan bahan utama yakni markisa, soda club, dan sedikit rum. Yang ketiga ada fresh mojito blueberry, yang keempat ginger mojito, dan yang kelima lime and mint mojito. Dan yang terakhir, kami melakukan kajian berdasarkan inovasi yang ditulis oleh Mardatila pada tahun 2021, yakni terdapat 9 cara membuat mojito non-alkohol ala rumahan, minuman yang segarkan dahaga. Hasil dari kajiannya yakni yang pertama mojito segar non-alkohol. Sama seperti inovasi Virgin Mojito lainnya, mojito ini menggunakan bahan utama soda, lemon lime, dan daun mint.
Yang kedua, mojito kelapa blueberry. Yang ketiga, lychee mojito. Yang keempat, mojito strawberry kiwi. Yang kelima, virgin mojito. 6, mojito strawberry. 7, mojito virgin lychee, simple mojito. Dan yang terakhir ada mojito 8 yang hampir mirip dengan virgin mojito atau lemon lime mojito. Dari uraian di atas terdapat 19 inovasi mojito yang dapat dikembangkan. Kami tertarik untuk berinovasi dengan Yakult Mojito karena cara pembuatannya yang sederhana, mudah dikerjakan dan bahan yang simple serta mudah dicari. Dan dalam Yakult juga terdapat banyak sekali nutrisi. Adapun rincian cara pembuatannya yakni sediakan alat-alat berupa sendok, botol plastik, pisau, teko plastik, talenan, ice tong, termostong, dan bahan-bahan berupa 10 lembar daun mint, 1 botol Yakult, 1 sendok teh gula cair, setengah buah lemon, air soda secukupnya, es batu secukupnya, 3 irisan lemon, dan selanjutnya untuk cara pembuatannya, masukkan irisan lemon ke dalam gelas, tambahkan daun mint, perasan lemon, gula cair, dan Yakult. Tambahkan juga air soda dan es batu secukupnya. Inovasi usaha yang kedua adalah kebab. Menurut informasi yang kami dapat, kebab adalah makanan yang berasal dari Timur Tengah. Keberadaannya kini sudah sering ditemui di berbagai daerah dengan variasi yang beragam. Menurut kajian inovasi dari Anggraini tahun 2020 berjudul 6 variasi kebab kekinian ini bakal manjakan lidahmu. Inovasinya saya sebutkan saja antara lain kebab pisang, coklat, kebab nasi goreng, kebab durian, kebab indomie, kebab buah mangga, dan kebab jamur. Yang kedua, menurut kajian atas inovasi yang ditulis oleh Kurniawan pada tahun 2020, terdapat 11 cara membuat kebab dengan beragam isi, enak, dan mudah dibuat. Inovasinya akan saya sebutkan, antara lain kebab Turki daging sapi, kebab ayam, kebab sosis, kebab kornet, kebab mini, kebab sayuran, kebab coklat, kebab tuna, kebab pisang, kebab durian, dan kebab mie. Di samping itu, menurut inovasi Jai pada tahun 2021 yang merinci inovasi bisnis kebab kekinian, varian isian, dan tips sukses akan saya sebutkan yaitu yang pertama kebab ayam geprek. Ayam geprek ternyata tidak hanya dinikmati dengan nasi atau mie goreng. Sekarang ayam geprek juga dijadikan isian kebab, sama halnya seperti kebab kentang goreng. Yang kedua ada kebab saus wijen. Di Kebab 88 memiliki variasi isi berupa saus wijen. Anda juga bisa mencoba varian lainnya berupa saus cheesy dan saus homemade. Yang ketiga ada kebab varian asin dan manis, yakni ada di kota Bandung yang tengah tren brand kebab bernama Kababs Premium Kebab. Beberapa varian isi yang ditawarkan antara lain kebab asin, manis, dan juga choco mozzarella. Dan yang terakhir yaitu kebab indomie. Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa inovasi tersebut tidak hanya memberikan kita cara pembuatan kebab saja, tetapi juga rekomendasi kedai-kedai kebab yang sedang tren di beberapa daerah di Indonesia. Adapun inovasi oleh Wilujeng tahun 2020 yang merinci 14 resep kebab aneka isian, mudah, enak, dan nagih. Akan saya sebutkan saja antara lain kebab apel, kebab telur, kebab bakso, kebab nangka coklat, kebab sosis, kebab sayur, kebab mie instan, kebab tuna, kebab durian, kebab daging sapi khas Turki, kebab pisang coklat, kebab kornet, dan kebab ayam. Dari uraian di atas, terdapat banyak sekali inovasi kebab yang dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti irisan daging sapi dan ayam, durian, coklat, mie, sosis, tuna, apel, kornet, dan bakso. Dari banyaknya inovasi, kami tertarik mengembangkan kebab ayam yang akan dipadukan dengan kentang goreng. Adapun cara-cara pembuatan kebab ayam kentang, yakni siapkan alat-alat berupa teflon, sutil, kompor gas, pisau, bungkus kebab, penjepit makanan, talenan, wajan, saringan, dan kuas silikon. Juga siapkan bahan-bahan berupa tortilla, margarin, minyak, chicken karage fiesta, french fries, ketimun yang sudah dipotong panjang,
selada, dan juga mayonaise secukupnya serta saus secukupnya. Adapun cara pembuatannya akan saya jelaskan. Pertama-tama, goreng ayam karage dan kentang terlebih dahulu, lalu tiriskan. Cuci bersih mentimun dan selada, lalu potong panjang. Lalu siapkan teflon dan oleskan margarin, panaskan tortilla hingga matang dan kecoklatan. Setelah selesai, angkat kulit kebab dan simpan di atas piring. Letakkan selada, irisan timun, ayam, french fries, mayonaise, dan saus, lalu lipat. Dari hasil kajian pustaka yang telah kami lakukan, ternyata banyak sekali inovasi mojito dan kebab yang dapat dikembangkan. Baik, demikianlah penjelasan mengenai kajian pustaka yang telah kami lakukan. Untuk bagian detail metode proposal usaha akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun metodologi yang kami gunakan yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Untuk menu yang kami akan kembangkan ini adalah kebab dengan isian daging ayam dan kentang goreng. Mengingat kompeten ini memang banyak digemari dari kalangan masyarakat, terutama untuk anak-anak muda. Nantinya kebab ini akan kami jual dengan harga Rp10.000, sedangkan minumannya kami sepakat untuk membangkan Yakult Mojito dengan harga Rp6.000. Juga paket dengan kebab dan mojitonya seharga Rp12.000. Harga-harga ini kami tentukan sesuai dengan perkiraan pengeluaran untung rugi serta pertimbangan nominal daripada uang jajan siswa-siswi SMA negeri pada pasar. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan ataupun dengan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap adalah termasuk biaya sewa-sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Perlu diingat bahwa ada beberapa alat dan bahan yang sudah dimiliki oleh anggota kelompok kami, sehingga kami memutuskan untuk menuliskannya dalam jumlah 0. Seperti yang dilihat pada tabel, ada sewa lahan dengan harga satuan yaitu 800.000, jumlah 0 sehingga harga totalnya 0. Lalu ada gaji pegawai dengan harga satuan Rp1.500.000 yang jumlahnya kami tulis 0, jadinya harga totalnya adalah Rp0. Lalu lanjut ke alat mesin produksi. Yang pertama ada sendok dengan harga satuan 1.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya adalah Rp0. Lalu ada teko plastik dengan harga satuan 15.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya Rp0. Lalu ada talenan seharga satuannya 15.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya Rp0. Lalu ada pisau dengan harga satuan 10.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya Rp0. Lalu ada ice stone dengan harga satuan 7.000 dengan jumlah 1 sehingga harga totalnya menjadi 7.000. Lalu ada termos es dengan harga satuan 71.000 dengan jumlah 1 sehingga harga totalnya menjadi 71.000. Dengan total fixed cost dari kelompok kami itu 78.000. Lalu lanjut untuk fixed cost yang kedua yaitu fixed cost makanan, kebab ayam dan kentang. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, ada sewa lahan dengan harga satuan 800.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya Rp0. Dengan ada gaji pegawai harga satuan Rp1.500.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya Rp0. Lalu dilanjutkan dengan alat-alat mesin produksi. Yang pertama ada teflon dengan harga satuan 40.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya adalah Rp0. Lalu dilanjutkan dengan sutil dengan harga satuan yaitu 15.000 dengan jumlahnya 0 sehingga harga totalnya Rp0. Lalu ada kompor gas harga 380.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya Rp0. Lalu ada pisau dengan harga satuan 10.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya Rp0. Lalu dengan ada food tongs dengan harga satuan 10.000 dengan jumlah 1 sehingga harga totalnya 10.000. Lalu ada talenan dengan harga satuan 25.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya Rp0. Lalu ada wajan
seharga satuannya 47.000 dengan jumlah 0 sehingga harga totalnya yaitu 0 rupiah. Lalu ada kuas silikon seharga satuan 5.000 dengan jumlah 1 sehingga harga totalnya 5.000 dengan hasil akhir fixed cost makanan yaitu 15.000. Lanjut ke variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh dari biaya variabel yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan juga komisi. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, ada bahan baku yaitu daun mint 250 gram dengan harga bahan baku yaitu 25.000. Porsi yang dibutuhkan adalah 50 dengan total yaitu 500 rupiah. Ada Yakult 1 pack dengan harga bahan baku 10.000 dengan porsi 10, totalnya rupiah 1.000. Sprite 1,5 liter dengan harga bahan baku 15.000, porsi 75 dengan total 160 perak. Lalu ada gula 1 kg dengan harga bahan baku 12.000, porsi 200, total 60 rupiah. Lalu ada isi gas tabung dengan harga bahan baku 17.000 dengan porsi 200 sehingga totalnya menjadi 85 rupiah. Lalu ada es batu 5 kg dengan harga bahan baku 6.500 dengan porsi 100 sehingga totalnya menjadi 65 rupiah. Lalu ada sedotan 1 pak dengan harga bahan baku 12.000 dengan porsi 100 dengan harga total 120 rupiah. Dengan botol plastik, harga satuannya 17.000, porsinya 20 sehingga harga totalnya menjadi 850 rupiah. Biaya bahan baku per 1 unit produksi menjadi 2.840 rupiah. Lalu ada variable cost makanan yaitu kebab ayam dan kentang. Seperti yang dapat dilihat pada tabel yaitu tortilla dengan harga bahan baku yaitu 20.000 dengan porsi 20 menjadi totalnya 1.000 rupiah. Lalu ada mentega dengan harga bahan baku 7.000 dengan porsi 100, totalnya menjadi 70 rupiah. Lalu ada minyak 220 ml dengan harga bahan baku 7.000 dengan porsi 50, totalnya menjadi 140 rupiah. Lalu ada chicken karage frozen 250 gram dengan harga bahan baku 26.000 dengan porsi 50, totalnya menjadi 60 rupiah. Lalu ada french fries 1 kg dengan harga bahan baku 25.000 dengan jumlah 100 sehingga totalnya menjadi 250 rupiah. Lalu ada mentimun 3 buah dengan harga bahan baku 2.000 dengan porsi 100 sehingga harganya menjadi 20 rupiah. Lalu ada selada 250 gram dengan harga bahan baku 15.000 dengan porsi 50 sehingga totalnya menjadi 300 rupiah. Lalu ada mayonnaise dengan harga bahan baku 8.000 dengan porsi 100 sehingga totalnya menjadi 80 rupiah. Dengan saus sambal, harga bahan bakunya 7.000 dengan porsi 100 sehingga totalnya menjadi 70 rupiah. Saus tomat seharga 7.000 dengan porsi 100 sehingga totalnya menjadi 70 rupiah. Bungkus kebab harga bahan bakunya seharga 20.000 dengan porsi 50 sehingga totalnya menjadi 400 rupiah. Dengan hasil akhir biaya bahan baku per 1 unit produksi yaitu 2.110 rupiah. Biaya overhead. Ansuransi 150.000, BPJS Kesehatan kelas 3 35.000, BPJS Ketenaga Kerjaan 1.500.000, biaya reparasi 35.000, biaya sewaktu-waktu 40.000. Jadi total biaya overhead 115.000. Porsi 100, jumlah 3 dan totalnya 300.
Jadi biaya overhead per unit adalah Rp383,33. Tabel harga pokok produksi atau HPP. Biaya bahan baku per unit makanan yaitu Rp2.110. Biaya bahan baku per unit minuman yaitu Rp2.840. Total biaya bahan baku per unit yaitu Rp4.950. Biaya overhead per unit itu Rp383,33. Harga produksi plus overhead itu Rp5.333,33. Keuntungan yang diinginkan 270%, yaitu Rp14.399,99. Jadi harga pokok produksi atau HPP yaitu Rp5.984,99. Di sini saya akan menjelaskan biaya produksi. Salah satu harga bahan per unit yaitu Rp4.950. Harga pokok produksi atau HPP Rp5.984,99. Untuk gross profit atau laba kotor per unit Rp1.034,99. Di sini dipotong komisi dari Grab 25% menjadi Rp776,24. Dan net profit dipotong komisi dari GoFood 15% menjadi Rp879,74. Jadi di sini kita membuat untuk 100 porsi. Untuk harga keseluruhan bahan yaitu Rp495.000. Untuk HPP Rp598.499. Untuk gross profit atau laba kotor Rp103.499. Untuk keuntungan dari Grab yaitu Rp77.624,25. Dan untuk keuntungan dari GoFood itu Rp87.974,15. Jadi itulah biaya produksinya. Adapun tindakan atau action, proyek proposal usaha ini akan diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, pada minggu 1 dan 2 Januari 2022, kami akan melakukan kegiatan analisis potensi, masalah, dan kebutuhan. Nah, yang kedua, pada minggu ketiga dan keempat Januari 2022, kami akan melakukan penyusunan proposal. Nah, yang ketiga, pada minggu keempat Januari dan minggu 1, 2, 3, dan 4 Februari 2022, juga bersamaan kami akan melakukan kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12. Nah, yang terakhir, pada minggu keempat Februari dan minggu ke-1 dan 2 Maret 2022, kami juga akan melakukan pembuatan draft laporan proposal. Pengamatan atau observation. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12. Diharapkan kegiatan jual beli ini pada kelas 10, 11, dan 12 akan meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas. Refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengemban kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan. Kami tutup video ini dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.